Aku mencintai suamiku, Rama, dengan cinta yang sederhana dan tulus. Ruang tamu kecil kami di pinggiran kota adalah surga bagiku. Setiap sore, setelah Rama pulang dari kantornya yang sederhana, aroma teh hangat dan tawarnya selalu memenuhi udara. Kami hidup tanpa kemewahan, tapi hatiku selalu penuh. Kami adalah pasangan yang ideal, kata tetangga. Tapi mereka tidak tahu, di balik lemari buku yang tampak kokoh itu, tersembunyi tumpukan surat ancaman dari bank dan rentenir. Hutang investasi Rama yang gagal 6 bulan lalu telah melilit kami seperti benang sutra yang mencekik. Besok pagi, aku akan mencoba bicara lagi pada ayah, kata Rama suatu malam, memegang tanganku erat. Ia memanggil ayah mertuaku, Tuan Hartono, sosok konglomerat yang perusahaannya mencakup separuh Pulau Jawa dengan sebutan ayah, karena ayah Hartono tidak pernah menganggap Rama sebagai putra seutuhnya. "Jangan sayang, jangan lagi," bisikku, meremas tangannya. Aku tahu betul bagaimana kerasnya hati ayah Hartono. Beliau adalah pria yang membangun kekaisarannya dari nol, dan baginya, kelemahan finansial adalah dosa yang tak termaafkan. Selama ini kami hanya mendapatkan tunjangan hidup yang minimal, sekadar untuk menjaga citra. Ayah Hartono berulang kali menegaskan, warisan ini bukan untuk anak lemah yang tidak bisa menjaga kekayaannya sendiri. Warisan ini adalah ujian. Tapi beberapa minggu yang lalu, Ayah Hartono wafat, dan surat wasiatnya baru akan dibacakan minggu depan. Yang kami tahu dari bocoran sanggar pengacara keluarga, wasiat itu bernilai triliunan rupiah. Cukup untuk melunasi seluruh utang kami, membeli seluruh desa kami, dan tetap tidak akan habis 7 turunan. Namun, di antara tumpukan dokumen tebal itu, ada satu klausul aneh yang membuat Ibu Hartono, mertuaku, terdiam. Klausul itu berbunyi, hanya Rama yang berada dalam kondisi ketergantungan penuh kepada istri sahnya yang berhak atas 100% kekayaan perusahaan. Maksudnya? Tanyaku pada Ibu Hartono saat itu. Ibu Hartono hanya menatapku dengan mata lelak dan berkata, "Ayahmu adalah pria yang takut pada kesendirian di masa tuanya, Nak. Ia ingin memastikan Rama tidak akan pernah bisa meninggalkanku atau meninggalkanmu. Ia ingin Rama terikat." Aku menelan ludah. Ketergantungan penuh. Kondisi apa yang membuat seorang pria dewasa kaya raya bisa menjadi bergantung penuh pada istrinya, sementara ia sehat walafiat? Malam itu, Rama tertidur dalam pelukanku. Wajahnya damai. Aku menatap langit-langit kamar dan menghitung sisa hari sebelum batas waktu pelunasan utang kami tiba, sama cepatnya dengan jadwal pembacaan wasiat. Aku merasakan firasat buruk, seolah hidup kami sedang berdiri di tepi jurang, menunggu dorongan kecil untuk jatuh. Aku memeluk Rama lebih erat. "Aku akan menjagamu, sayang. Apapun caranya, aku akan menjaga kita." Sejak mengetahui detail aneh dalam wasiat Ayah Hartono, aku tidak bisa tidur nyenyak. Angka triliunan itu berputar-putar di kepalaku, bercampur dengan wajah-wajah muram para penagih utang yang sebentar lagi akan datang ke rumah kami. Pagi itu, saat sarapan, Rama tampak ceria. "Aku dapat proyek kecil hari ini, sayang. Lumayan untuk menambah dana talangan," katanya sambil tersenyum bangga. Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Proyek kecil itu tidak akan menutupi kerugian besar kami. Hutang kami mencapai titik di mana kami hanya punya 3 pilihan. Menjual semua yang kami miliki, dipenjara, atau yang paling tidak masuk akal, mendapatkan warisan triliunan itu. "Rama," kataku pelan, meletakkan sendokku. "Bagaimana menurutmu tentang klausul ketergantungan penuh itu?" Rama mengangkat bahu, tidak terlalu peduli. "Itu hanya keanehan khas ayah. Beliau selalu suka membuat drama. Mungkin maksudnya hanya memastikan kita tetap menikah dan aku tidak main-main. Aku kan sudah menikahimu, jadi sudah pasti aku bergantung padamu secara emosional." Aku tahu itu bukan hanya soal emosi. Ayah Hartono sangat literal dan terstruktur. Ketergantungan penuh pasti mengacu pada kondisi yang jelas dan nyata. Kondisi yang permanen. Ketukan keras di pintu membuat jantungku mencelos.
Pintu itu terbuka dan muncullah Pak Bima, penagih utang utama Rama. Wajahnya tidak lagi ramah, penuh ancaman yang terselubung. "Selamat pagi Tuan Rama, saya datang untuk minum teh pagi sambil membahas tanggal pelunasan Anda yang jatuh lusa," katanya. Suaranya halus namun dingin. Rama langsung pucat. Ia mencoba menenangkan Pak Bima, menjanjikan dana besar dari wasiat yang belum pasti. "Wasiat, Tuan? Kami tidak menerima janji wasiat. Kami hanya menerima uang tunai. Atau rumah ini akan jadi milik kami lusa." Setelah Pak Bima pergi, suasana ruang tamu kami yang hangat langsung membeku. Rama duduk terpukul di sofa, wajahnya tertutup kedua tangannya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, sayang. Aku menghancurkan kita," lirihnya. Aku berlutut di depannya. Aku melihat ketakutan dan keputusasaan di matanya. Sama seperti yang aku rasakan. "Tidak, Rama. Kita akan lalui ini bersama. Kita hanya perlu waktu sampai pembacaan wasiat," kataku. Berusaha memberikan harapan, padahal aku tahu itu janji kosong. Warisan itu mungkin tidak akan pernah jatuh ke tangan kami jika Rama sehat. Saat itulah, di tengah kepanikan itu, sebuah ide gelap dan mengerikan mulai merayap masuk ke benakku. Sebuah ide yang sangat jahat, namun satu-satunya cara untuk menyelamatkan kami dari kehancuran dan kemiskinan. Jika Rama harus menjadi bergantung penuh agar kami mendapatkan warisan, dan jika warisan itu adalah satu-satunya jalan keluar kami, aku memejamkan mata, membiarkan bayangan kondisi ketergantungan itu memenuhi pikiranku. Seolah aku sedang menimbang harga sebuah kebahagiaan melawan harga sebuah keselamatan. Malam itu Rama tidur lebih awal, kelelahan mental setelah ancaman Pak Bima. Aku duduk sendirian di meja dapur, diterangi hanya oleh cahaya ponselku. Aku sedang meneliti. Bukan resep masakan, melainkan definisi legal dari ketergantungan penuh. Aku menemukan beberapa kasus hukum lama. Intinya, ketergantungan itu bisa bersifat fisik, mental, atau emosional yang intens dan terbukti. Keterbatasan fisik. Kata itu bergema di kepalaku. Sesuatu yang permanen, yang membutuhkan perhatian dan bantuan total. Sesuatu yang akan memenuhi klausul wasiat Ayah Hartono tanpa celah. Aku merasa perutku mual. Bagaimana mungkin aku memikirkan ini? Rama adalah suamiku, belahan jiwaku. Aku bersumpah untuk menjaganya dalam suka dan duka, bukan malah merencanakan keterbatasannya. Namun, bayangan Pak Bima yang menyita rumah kami lusa, ancaman penjara dan kehidupan Rama yang hancur karena utang semakin menekan. Rama yang dipenjara dan berantakan, atau Rama yang aman secara finansial namun terbatas. Aku membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang warisan itu secara mendalam. Tidak lama kemudian, aku menemukan artikel lawas tentang Ayah Hartono. Ayah Hartono memiliki seorang adik yang meninggal dalam kemiskinan dan keterasingan karena Ayah Hartono menolak membantunya. Adik itu cacat fisik, dan konon Ayah Hartono menganggapnya beban. Sebelum wafat, adik itu menulis surat pedih. "Harta sebanyak apapun tidak akan berarti jika kau tak punya seseorang yang tulus bersedia mengurusmu saat kau paling tak berdaya." Aha! Inilah kunci keanehan wasiat itu. Ayah Hartono tidak ingin warisannya jatuh ke tangan Rama yang mandiri karena ia takut Rama akan meninggalkanku dan membuang Ibu Hartono, mengulang kesalahan ayah di masa lalu. Ia ingin memastikan Rama terikat oleh kebutuhan, dan aku terikat oleh tanggung jawab yang sangat besar. Aku melihat Rama yang tidur pulas, wajahnya begitu polos. "Aku tidak ingin kamu hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, sayang. Aku tidak bisa melihatmu hancur," bisiku. Air mata mulai menggenang. Keputusan itu terasa seberat menghancurkan gunung. Agar kami selamat, agar masa depan kami terjamin, dan agar Ibu Hartono tidak kehilangan segalanya, Rama harus memenuhi kriteria ketergantungan penuh itu. Aku mengecek kalender.
pembacaan wasiat dalam 4 hari. Malam itu, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku akan mencari cara agar Rama memenuhi syarat warisan itu. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kami dari lubang utang yang gelap. Aku menenangkan diriku dengan janji, aku tidak akan melukainya. Aku hanya akan membiarkan kesempatan untuk sembuh total itu terlewatkan jika, dan hanya jika, sebuah peristiwa terjadi yang menempatkannya pada posisi itu. Aku hanya perlu menunggu peristiwa itu datang. 2 hari berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Rama bolak-balik menerima telepon dari kolega yang menagih. Wajahnya semakin cekung. Aku terus-menerus menyiapkan kopi, mencoba menenangkan syaraf kami berdua. Pada hari kedua menjelang pembacaan wasiat, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, telepon rumah berdering nyaring, memecah keheningan yang mencekam. Aku dan Rama terbangun kaget. Kami saling pandang. Siapa yang menelpon selarut ini? Rama mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Aku melihat matanya melebar, nafasnya tertahan. Apa? Kecelakaan? Suara Rama terdengar sangat kecil. Di proyek konstruksi. Dia jatuh dari ketinggian 3 meter. Setelah menutup telepon, Rama terdasik ke lantai. Matanya penuh kepanikan namun juga kebingungan. Temanku, Dani, ia terjatuh dari tangga konstruksi di proyeknya. Tulang belakangnya. Rama tidak sanggup melanjutkan. Aku memeluk Rama erat, mencoba menenangkannya dari kepanikan atas nasib temannya. Namun, jauh di sudut hatiku, ide jahat yang telah kusembunyikan mulai berteriak. Peristiwa, kecelakaan, keterbatasan. Takdir seolah baru saja memberikan petunjuk mengerikan. Keesokan paginya, Rama bergegas menuju lokasi proyek untuk melihat kondisi Dani. Aku mengantarnya, kemudian pergi sendiri ke rumah sakit tempat Dani dirawat. Aku tidak ingin menanyakan kondisi Dani. Aku ingin menanyakan tentang resiko kecelakaan seperti itu kepada dokter. Dokter senior yang kutemui, Dokter Sutan, menjelaskan dengan hati-hati. Kecelakaan seperti itu sangat berbahaya, Nyonya. Jika penanganan awal salah, atau jika operasi dilakukan terlambat, bisa ada kerusakan syaraf permanen. Terutama jika terjadi pergeseran kecil yang menekan sumsum tulang belakang. Potensi pemulihan total sangat tinggi jika dioperasi dengan teknik terbaru dalam waktu 48 jam. Tapi operasinya sangat mahal dan beresiko gagal. Jika tidak dioperasi, dokter? Tanyaku, suaraku bergetar, seolah aku menanyakan nasib orang lain. Dokter Sutan menghela nafas. Jika ditangani secara konservatif, pasien akan stabil dan aman. Namun, kemungkinan besar akan mengalami keterbatasan mobilitas permanen. Sesuatu yang harus ia jalani seumur hidup. Pilihan antara risiko besar dengan harapan penuh, atau keselamatan yang berujung pada keterbatasan. Itu adalah keputusan sulit bagi keluarga. Aku mengucapkan terima kasih dan berjalan keluar rumah sakit dengan pikiran berkecamuk. Aku tahu bahwa apa yang menimpa Dani adalah tragedi. Namun di saat yang sama, aku melihat sebuah cetak biru nasib yang bisa menyelamatkan kami. Aku menatap ponselku. Tanggal pembacaan wasiat muncul di layar. Besok. Aku hanya perlu menunggu dan melihat. Kepalaku terasa berat seolah diisi batu. Aku kembali ke rumah dan menemukan Rama sedang berbicara dengan Ibu Hartono melalui telepon video. Wajah Ibu Hartono tampak tegang. "Bagaimana dengan wasiat itu, Bu? Apakah sudah jelas isinya?" tanya Rama. "Belum, Nak. Pengacara ingin memastikan semua detailnya sudah final. Mereka hanya menekankan lagi soal klausul ketergantungan itu. Ayahmu sangat serius dengan syarat itu," jawab Ibu Hartono, suaranya dipenuhi rasa khawatir. "Ibu hanya berharap kamu baik-baik saja, Nak." Aku melihat Rama mengangguk, lalu menutup telepon. Ia menatapku dengan mata sendu. "Aku merasa ayah merencanakan sesuatu yang aneh. Aku tidak suka ini, sayang. Aku tidak ingin kekayaan itu jika harus ada syarat yang membuat kita tidak nyaman."
kata Rama. Hatiku mencelos. Aku tahu Rama tulus. Ia lebih memilih kebahagiaan sederhana daripada kekayaan yang penuh syarat. Tapi kebahagiaan sederhana itu kini telah dihancurkan oleh hutang kami yang mencekik. Kita tidak punya pilihan, Rama. Kita akan kehilangan rumah ini lusa. Bisikku mengingatkannya pada kenyataan pahit yang kami hadapi. Sore harinya, kami berdua memutuskan pergi ke toko kelontong di seberang jalan untuk membeli bahan makanan. Aku berjalan lebih dulu sementara Rama mengekor di belakangku sambil memeriksa pesan di ponselnya. Saat kami mencapai persimpangan jalan yang selalu ramai, aku melihat sebuah mobil van besar melaju kencang dari sisi kanan terlalu cepat untuk berbelok. Aku refleks melompat ke trotoar. "Rama, awas!" teriakku. Rama terkejut dan menghentikan langkah. Ia sempat melihat mobil itu dan dalam sepersekian detik, aku melihat dua pilihan. Pilihan pertama, aku bisa menariknya sekuat tenaga dan kami berdua akan selamat tanpa cedera. Pilihan kedua, aku bisa membeku, sedikit menunda reaksi, membiarkan van itu melintas sangat dekat, mungkin menyenggolnya, tapi setidaknya membuatnya terhindar dari benturan fatal. Di momen penuh teror itu, di antara kilasan cahaya mobil yang memantul dan suara decitan rem, pikiran gelap yang selama ini kubenamkan tiba-tiba menguasai diriku. Keterbatasan, warisan, keselamatan finansial. Aku hanya menahan tanganku, menunda uluran. Detik itu terasa seperti jam. Van itu melintas, sangat tipis. Cermin samping van itu menyenggol bahu Rama, mendorongnya ke samping dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Rama jatuh. Bukan ke tengah jalan, syukurlah, tapi ia tersungkur di trotoar. Kepalanya membentur sudut trotoar dengan bunyi yang samar namun menakutkan. Semua orang berteriak. Aku bergegas mendekatinya, jantungku berdebar kencang, takut setengah mati. "Rama, sayang, kamu baik-baik saja?" Aku mengguncangnya pelan. Rama mengerong. Ia sadar, tapi matanya berputar, dan ia memegang kepalanya. Kepalaku, rintihnya sebelum kesadarannya mulai meredup. Ambulans segera datang. Di tengah kepanikan dan hiruk-pikuk, aku duduk di samping Rama, gemetar, bau antiseptik rumah sakit menusuk hidungku. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa kecelakaan itu murni takdir, bukan hasil dari niat jahatku yang tersembunyi. Setelah beberapa jam yang terasa seperti setahun, Dokter Sutan, dokter yang sama yang kujumpai kemarin saat menanyakan kondisi Dani, menghampiriku dengan wajah serius. "Nyonya," katanya dengan nada hati-hati, "suami Anda mengalami gegar otak sedang dan ada masalah pada tulang belakang lehernya akibat benturan dan hantaman ke trotoar." Aku menahan napas. "Bagaimana kondisinya, dokter? Apakah sudah permanen?" Dokter Sutan menunjukkan hasil pemindaian. Ada sedikit pergeseran pada diskus tulang belakang yang menekan saraf tertentu. Jika pergeseran ini dibiarkan, Tuan Rama akan mengalami keterbatasan fungsi gerak yang signifikan pada tubuh bagian bawah. Ia akan membutuhkan kursi roda seumur hidup dan memerlukan bantuan penuh untuk sebagian besar aktivitasnya. Keterbatasan mobilitas, ketergantungan penuh. Kata itu menghantamku bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai ramalan yang menjadi kenyataan, ramalan yang kini datang dengan harga yang harus dibayar. "Namun," lanjut Dokter Sutan, "kami punya satu opsi, sebuah prosedur operasi mikrosaraf yang sangat canggih. Ini beresiko tinggi, sekitar 30% kemungkinan gagal, tapi jika berhasil, pemulihan Rama akan total dan sempurna dalam waktu 6 bulan. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pintu keluar, kesempatan untuk membatalkan semua pikiran gelapku, kesempatan untuk menyelamatkan Rama sepenuhnya. "Berapa biayanya, dokter?" tanyaku, suaraku nyaris tidak terdengar. Dokter Sutan menyebutkan angka yang membuatku lemas. Biaya operasi itu jauh melampaui sisa uang tunai kami. Bahkan setelah menjual semua aset kami tetap tidak mampu. Kami masih terlilit hutang yang besarnya minta ampun. "Kami butuh jawaban Anda sebelum 24 jam ke depan, Nyonya. Semakin cepat dioperasi, semakin besar peluang pemulihan total."
Jika lebih dari itu, kerusakan saraf bisa menjadi permanen bahkan jika dioperasi. Tenggat waktu yang mengerikan. Aku melihat jam di dinding, besok pagi tepat pada jam 10 pagi, wasiat Ayah Hartono akan dibacakan. Hutang kami jatuh tempo lusa. Jika aku memilih operasi total, kami akan miskin, bahkan lebih miskin daripada sebelumnya, dan Rama akan sehat, membuat kami kehilangan warisan triliunan rupiah. Jika aku memilih penanganan konservatif yang aman, Rama akan terbatas, tapi kami akan menjadi orang terkaya di kota ini dan semua hutang lunas. Aku berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang berkilauan. Pilihan ini bukanlah antara hidup dan mati, melainkan antara martabat finansial kami atau kemandirian fisik Rama. Aku mengeluarkan ponsel, mencari nomor pengacara keluarga Ayah Hartono. Tanganku gemetar, tapi aku harus memastikan. Halo, Tuan Dadi, mengenai klausul ketergantungan, apakah ada waktu tunggu setelah pembacaan wasiat untuk membuktikan kondisi itu? Tidak ada, Nyonya. Syarat itu harus terpenuhi saat wasiat dibacakan, agar Rama bisa mendapatkan 100%. Jawab pengacara itu dengan tegas. Aku menutup telepon. Air mata jatuh membasahi pipiku. Besok pagi, tepat pada jam 10 pagi, jika Rama sehat, kami hancur. Jika Rama terbatas, kami selamat. Aku kembali ke Dokter Sutan dan menatapnya. Aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memilih jalan yang paling gelap demi menyelamatkan kami berdua dari kehancuran yang lebih besar. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di samping ranjang Rama yang terbaring tak sadarkan diri di ICU. Wajahnya pucat. Aku menatap memantau detak jantungnya yang berirama, seolah mengukur degup hati nuraniku yang sedang sekarat. Aku sudah membuat keputusan, tapi aku belum bertindak. Batas waktu untuk operasi hanya tinggal belasan jam, sebelum pembacaan wasiat besok pagi. Aku harus mencoba. Aku harus mencari jalan keluar ketiga, cara untuk mendapatkan uang operasi tanpa mengorbankan masa depan finansial kami atau kemandirian Rama. Tujuanku sekarang jelas, mengamankan dana operasi mikrosaraf sebelum pukul 10 pagi atau menunda wasiat sampai Rama pulih total. Aku menelepon Ibu Hartono. Beliau sangat terkejut mendengar berita kecelakaan Rama. Tapi suaranya dipenuhi ketenangan yang dingin, khas wanita kaya raya yang terbiasa menghadapi krisis. Bu, Rama butuh operasi besar yang sangat mahal segera agar ia pulih total. Jelasku dengan suara serak. Bisakah Ibu meminjamkan kami uangnya? Kami akan ganti setelah wasiat dibacakan. Ibu Hartono terdiam lama. Nak, jawabnya akhirnya. Ibu tidak bisa membantu. Semua aset ayah saat ini dibekukan, menunggu pembacaan wasiat. Ibu sendiri hanya memegang uang tunai secukupnya. Dan lagi, jika Rama dioperasi dan sembuh total, seluruh triliunan itu akan hangus. Kamu akan mengorbankan masa depan kalian berdua hanya karena ingin Rama sehat lebih cepat? Pikirkan baik-baik, Nak. Keputusasaan melanda. Ibu Hartono tidak akan membantu. Beliau lebih memprioritaskan warisan dan keamanan finansial daripada kesehatan segera putranya. Aku mencoba menghubungi teman-teman Rama, kolega-kolega lama, bahkan bankir. Semua menolak, takut berurusan dengan jumlah uang sebesar itu. Utang Anda terlalu besar, Nyonya. Kami tidak bisa mengambil resiko lagi. Pukul 5 pagi. Aku kembali ke hadapan Dokter Sutan. Air mata membasahi pipiku. Dokter, kataku memohon. Bisakah kita menunda operasi? Mungkin saya bisa mencari cara pembayaran lain atau meminta bantuan yayasan. Dokter Sutan menggeleng. Matanya menunjukkan simpati. Sayangnya tidak bisa, Nyonya. Setiap jam sangat berharga untuk kasus saraf seperti ini. Jika Anda menunda, bahkan jika nanti Anda punya uangnya, kami tidak bisa menjamin pemulihan total Tuan Rama. Kerusakan sarafnya akan meluas. Pilihan itu kini hanya tersisa dua. Kehancuran finansial total dan kesembuhan Rama, atau kekayaan triliunan dan keterbatasan Rama. Aku menatap jam. Aku punya waktu kurang dari 5 jam sebelum pengacara tiba.
dan sebelum batas waktu kritis operasi berlalu. Aku kembali ke sisi Rama, menggenggam tangannya erat. Aku berjuang melawan waktu dan melawan hati nuraniku sendiri yang menjerit. Pagi beranjak cepat. Matahari mulai meninggi di langit Jakarta. Namun, di ruang ICU ini, suasana terasa kelabu dan dingin. Pukul 7 pagi. Aku baru saja menerima telepon dari Pak Bima. Ia mengancam akan membawa polisi jika kami tidak melunasi hutang saat jatuh tempo. Itu sudah besok lusa, tapi ia ingin memastikan kami tidak lari. Aku kini terdesak dari segala arah. Tenggat waktu operasi, batas waktu hutang, dan waktu pembacaan wasiat yang semakin dekat. Aku kembali ke Dr. Sutan dan meminta penjelasan rinci mengenai penanganan konservatif, yaitu opsi yang akan membuat Rama terbatas, namun aman secara finansial. Jika kita memilih penanganan konservatif, kami akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi pembengkakan dan menstabilkan pergeseran tulang belakang. Tidak ada risiko besar, tetapi Tuan Rama harus menjalani terapi fisik intensif selama beberapa bulan. Dia akan bisa duduk tegak, tetapi mobilitas kakinya akan sangat terbatas dan ia akan memerlukan bantuan permanen untuk berdiri dan berjalan jauh. Keterbatasan fisik yang jelas dan nyata. Tepat seperti yang diminta klausul wasiat. Aku mencoba mencari celah moral. Jika aku memilih penanganan konservatif sekarang, bukankah aku sebenarnya menyelamatkan Rama dari resiko kegagalan operasi 30%? Aku bisa saja beralasan bahwa aku memilih jalan yang paling aman baginya. Tapi dokter, suaraku berbisik penuh harapan palsu. Jika kami memilih konservatif sekarang, dan kami mendapatkan uang setelah pembacaan wasiat, apakah kami bisa melakukan operasi canggih itu 6 bulan dengan sekarang? Dokter Sutan menatapku dengan tatapan kasihan. Nyonya, saya harus jujur. Setelah 24 jam, kerusakan saraf itu akan menjadi permanen. Operasi 6 bulan mendatang mungkin masih bisa memperbaiki sedikit, tetapi tidak akan mengembalikan fungsi total. Ia akan tetap memiliki keterbatasan seumur hidup. Jantungku terasa ditikam. Tidak ada jalan kembali. Pilihan yang kubuat sekarang adalah final. Aku kembali ke sisi Rama, menggenggam tangannya erat. Sayang, maafkan aku. Bisikku. Air mata menetes di pipinya yang dingin. Aku harus membuat pilihan ini. Aku melakukannya untuk masa depan kita. Untuk keselamatan kita. Aku berbisik pada Rama, yang tidak sadarkan diri. Janji palsu yang kuharap bisa menenangkan hatiku yang keruh. Aku berjanji bahwa setelah wasiat itu kami dapatkan, aku akan mencari pengobatan terbaik di seluruh dunia, bahkan jika dokter ini bilang itu mustahil. Aku merasa seperti seorang pengkhianat terburuk di dunia. Tapi bayangan rumah kami yang disita dan Rama yang dipenjara karena hutang mendorong aku lebih dalam ke jurang keputusan ini. Pukul 9 pagi, 1 jam sebelum wasiat dibacakan. Aku harus memberikan keputusan pada Dokter Sutan sekarang. Jika tidak, waktu kritis operasi akan terlewat. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku meraih ponselku. Bukan untuk menelepon bank, melainkan untuk memberikan instruksi kepada pengacara. Pukul 9.30 pagi. Setengah jam menuju pembacaan wasiat. Aku berdiri di depan meja Dokter Sutan. Udara di ruangan itu terasa tebal, setiap tarikan nafas terasa menyakitkan. Keputusan yang kumiliki harus segera kusampaikan. Nyonya, bagaimana keputusan Anda? Tanya Dokter Sutan, tatapannya penuh penantian. Aku mencoba membuka mulut, tapi tenggorokanku tercekak. Jika aku memilih operasi, aku menyelamatkan kaki Rama, tapi aku menghancurkan masa depan finansial kami. Kami akan miskin, dan Rama mungkin akan dipenjara oleh para penagih utang. Jika aku memilih penanganan konservatif, aku membayangkan Rama di kursi roda, wajahnya sedih, tetapi kami berada dalam rumah yang aman, bebas dari rasa takut akan utang, dan dapat memulai hidup baru yang stabil. Aku juga membayangkan ayah Hartono tersenyum di surga, karena klausulnya terpenuhi dan warisannya jatuh ke tangan yang bertanggung jawab.
Aku menarik nafas panjang, mata terpejam. Dokter, kami tidak sanggup membayar operasi secepat ini. Tolong lakukan penanganan konservatif. Lakukan yang paling aman, yang paling stabil untuk Rama. Dokter Sutan menghela nafas panjang, seolah ia baru saja mendengar sebuah kegagalan. Saya menghargai keputusan Anda, Nyonya. Tapi saya harus mengingatkan, kemungkinan besar ini akan berujung pada keterbatasan mobilitas permanen. Aku tahu, dokter. Jawabku, suaraku kini bergetar. Tapi itu yang terbaik untuk kami saat ini. Setelah ini, kami akan mendapatkan dana, dan saya janji akan mencari pengobatan lain. Pengobatan yang lebih baik. Aku tahu, itu adalah kebohongan. Kebohongan yang kuhadiahkan pada suamiku sendiri hanya demi selembar surat wasiat. Aku menandatangani formulir persetujuan yang isinya secara implisit menolak operasi canggih dan memilih perawatan yang hanya menstabilkan. Saat pulpenku menyentuh kertas, terasa seolah aku sedang menandatangani takdir Rama. Tangan kiriku menutup mulut, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Pukul 9.45. 15 menit lagi. Aku segera bergegas menuju kantor pengacara. Meninggalkan Rama di rumah sakit. Aku harus memastikan bahwa pengorbananku ini tidak sia-sia. Kantor pengacara keluarga Hartono terasa dingin dan mewah. Ibu Hartono sudah duduk di sana, menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu dan kecurigaan. "Bagaimana kondisi Rama, Nak?" tanyanya. Aku mengatur nafasku. Rama mengalami kecelakaan dan sekarang ia berada dalam kondisi serius. Dokter sudah memastikan ia akan membutuhkan bantuan seumur hidup. Ia akan bergantung penuh padaku. Mendengar kata-kata bergantung penuh, mata Ibu Hartono melebar. Bukan karena sedih, melainkan karena tak percaya. Sebuah senyum tipis, entah lega atau sinis, muncul di wajahnya. Pukul 10 tepat. Pengacara membuka berkas wasiat. Aku duduk tegak. Jantungku berdetak seirama dengan jarum jam di dinding. Sesuai bukti medis yang baru kami terima, yang menyatakan Tuan Rama mengalami kondisi keterbatasan yang membutuhkan pengasuhan dan pendampingan penuh dari istri sahnya, Nyonya aku, maka klausul warisan telah terpenuhi. Pengacara itu melanjutkan membaca, dan kalimat terakhir yang kudengar mengubah segalanya. Dengan ini, 100% dari seluruh aset Tuan Hartono diwariskan kepada Tuan Rama di bawah hak perwalian dan pengelolaan Nyonya aku hingga Tuan Rama dianggap mampu kembali mengurus dirinya sendiri. Dunia terasa berputar. Aku telah berhasil. Kami selamat. Utang kami lunas, kami kaya raya. Tapi keberhasilan itu terasa sangat pahit. Karena aku tahu harga yang harus dibayar adalah masa depan fisik suamiku sendiri. Aku meninggalkan kantor pengacara sebagai seorang miliarder, tapi aku merasa seperti seorang pengemis moral. Dalam beberapa jam, utang-utang kami lunas, rumah kami terselamatkan, dan segala kekhawatiran finansial lenyap seperti asap. Ibu Hartono menatapku dengan campuran rasa terima kasih dan kehati-hatian yang baru. Aku kini adalah pengelola kekayaan yang luar biasa besar. Namun, semua kemewahan yang menanti terasa hampa. Aku tidak merayakan keberhasilan ini. Aku segera kembali ke rumah sakit. Ketika aku sampai di sana, Rama sudah dipindahkan dari ICU. Ia sudah sadar dan dalam proses pemulihan pasca penanganan konservatif. Aku berjalan pelan menuju ranjangnya. Rama menatapku, matanya redup, tetapi ia tersenyum lemah. "Sayang, kamu di sini," bisiknya, suaranya resak. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang hangat. Kali ini, tidak ada tangan yang menunda. Aku menggenggamnya erat. "Aku minta maaf atas kecelakaan itu, Rama. Aku sangat takut." Kataku, air mataku tumpah ruah. "Kamu baik-baik saja, sayang. Untung kamu tidak kenapa-napa." Jawabnya, "Dokter bilang aku harus menjalani pemulihan yang cukup panjang. Dokter bilang kakiku..." Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Aku tahu ia baru saja diberitahu bahwa ia akan mengalami keterbatasan.
Kenyataan itu menghentamnya dan aku harus menjadi orang pertama yang menyaksikan kehancurannya. Iya sayang, dokter memilih penanganan yang paling aman untuk menstabilkanmu. Kita akan melaluinya. Kataku, memeluknya dengan erat. Pelukan yang seharusnya menenangkan, tetapi terasa seperti jerat bagi Rama. Rama menangis di bahuku, bukan karena sakit, melainkan karena kesadaran bahwa ia yang dulu aktif, kini harus bergantung pada orang lain. Aku akan merawatmu, Rama. Aku akan menjadi kakimu. Kita sudah aman sekarang. Warisan itu sudah kita dapatkan. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Bisikku, berharap kata-kata warisan bisa meredakan kepedihan. Rama melepaskan pelukan. Ia menatapku dengan mata yang masih basah. Jadi, karena aku begini kita dapat warisan? Tanyanya polos. Aku tidak bisa menjawab. Hanya mengangguk pelan. Jadi begitu. Rama memejamkan mata, seolah menanggung beban yang terlalu besar. Aku harap harga warisan ini sepadan dengan martabat yang harus aku korbankan, sayang. Aku harap kamu benar-benar akan menjagaku. Kata-katanya seperti cambuk. Ia tidak marah, hanya kecewa. Kekecewaan yang menusuk jauh lebih dalam daripada amarah. Aku menyadari meskipun kami sekarang kaya raya, kami baru saja memasuki babak terberat dalam pernikahan kami. Uang triliunan itu tidak akan pernah bisa membeli kembali kemandirian Rama. Dan yang lebih menyakitkan, uang itu tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa bersalah yang kini bersarang permanen di dadaku. Aku telah memilih, dan kini aku harus hidup dengan konsekuensinya. Kepalaku terasa berat seolah diisi batu. Aku kembali ke rumah dan menemukan Rama sedang berbicara dengan Ibu Hartono melalui telepon video. Wajah Ibu Hartono tampak tegang. "Bagaimana dengan wasiat itu, Bu? Apakah sudah jelas isinya?" tanya Rama. "Belum, Nak. Pengacara ingin memastikan semua detailnya sudah final. Mereka hanya menekankan lagi soal klausul ketergantungan itu. Ayahmu sangat serius dengan syarat itu," jawab Ibu Hartono. Suaranya dipenuhi rasa khawatir. "Ibu hanya berharap kamu baik-baik saja, Nak." Aku melihat Rama mengangguk, lalu menutup telepon. Ia menatapku dengan mata sendu. "Aku merasa ayah merencanakan sesuatu yang aneh. Aku tidak suka ini, sayang. Aku tidak ingin kekayaan itu jika harus ada syarat yang membuat kita tidak nyaman," kata Rama. Hatiku mencelos. Aku tahu Rama tulus. Ia lebih memilih kebahagiaan sederhana daripada kekayaan yang penuh syarat. Tapi kebahagiaan sederhana itu kini telah dihancurkan oleh hutang kami yang mencekik. "Kita tidak punya pilihan, Rama. Kita akan kehilangan rumah ini lusa," bisikku, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang kami hadapi. Sore harinya, kami berdua memutuskan pergi ke toko kelontong di seberang jalan untuk membeli bahan makanan. Aku berjalan lebih dulu sementara Rama mengekor di belakangku sambil memeriksa pesan di ponselnya. Saat kami mencapai persimpangan jalan yang selalu ramai, aku melihat sebuah mobil van besar melaju kencang dari sisi kanan, terlalu cepat untuk berbelok. Aku refleks melompat ke trotoar. "Rama, awas!" teriakku. Rama terkejut dan menghentikan langkah. Ia sempat melihat mobil itu, dan dalam sepersekian detik, aku melihat dua pilihan. Pilihan pertama, aku bisa menariknya sekuat tenaga dan kami berdua akan selamat tanpa cedera. Pilihan kedua, aku bisa membeku, sedikit menunda reaksi, membiarkan van itu melintas sangat dekat, mungkin menyenggolnya, tapi setidaknya membuatnya terhindar dari benturan fatal. Di momen penuh teror itu, di antara kilasan cahaya mobil yang memantul dan suara decitan rem, pikiran gelap yang selama ini kubenamkan tiba-tiba menguasai diriku. Keterbatasan, warisan, keselamatan finansial. Aku hanya menahan tanganku, menunda uluran. Detik itu terasa seperti jam. Van itu melintas, sangat tipis. Cermin samping van itu menyenggol bahu Rama, mendorongnya ke samping dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Rama jatuh. Bukan ke tengah jalan, syukurlah, tapi ia tersungkur di trotoar.
Kepalanya membentur sudut trotoar dengan bunyi yang samar namun menakutkan. Semua orang berteriak. Aku bergegas mendekatinya, jantungku berdebar kencang, takut setengah mati. "Rama, sayang, kamu baik-baik saja?" Aku mengguncangnya pelan. Rama mengerong. Ia sadar, tapi matanya berputar, dan ia memegang kepalanya. Kepalaku, rintihnya sebelum kesadarannya mulai meredup. Ambulans segera datang. Di tengah kepanikan dan hiruk-pikuk, aku duduk di samping Rama, gemetar, bau antiseptik rumah sakit menusuk hidungku. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa kecelakaan itu murni takdir, bukan hasil dari niat jahatku yang tersembunyi. Setelah beberapa jam yang terasa seperti setahun, Dokter Sutan, dokter yang sama yang kujumpai kemarin saat menanyakan kondisi Dani, menghampiriku dengan wajah serius. "Nyonya," katanya dengan nada hati-hati, "suami Anda mengalami gegar otak sedang dan ada masalah pada tulang belakang lehernya akibat benturan dan hantaman ke trotoar." Aku menahan napas. "Bagaimana kondisinya, dokter? Apakah sudah permanen?" Dokter Sutan menunjukkan hasil pemindaian. Ada sedikit pergeseran pada diskus tulang belakang yang menekan saraf tertentu. Jika pergeseran ini dibiarkan, Tuan Rama akan mengalami keterbatasan fungsi gerak yang signifikan pada tubuh bagian bawah. Ia akan membutuhkan kursi roda seumur hidup dan memerlukan bantuan penuh untuk sebagian besar aktivitasnya. Keterbatasan mobilitas, ketergantungan penuh. Kata itu menghantamku, bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai ramalan yang menjadi kenyataan, ramalan yang kini datang dengan harga yang harus dibayar. "Namun," lanjut Dokter Sutan, "kami punya satu opsi, sebuah prosedur operasi mikrosaraf yang sangat canggih. Ini beresiko tinggi, sekitar 30% kemungkinan gagal, tapi jika berhasil, pemulihan Rama akan total dan sempurna dalam waktu 6 bulan. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pintu keluar, kesempatan untuk membatalkan semua pikiran gelapku, kesempatan untuk menyelamatkan Rama sepenuhnya. "Berapa biayanya, dokter?" tanyaku, suaraku nyaris tidak terdengar. Dokter Sutan menyebutkan angka yang membuatku lemas. Biaya operasi itu jauh melampaui sisa uang tunai kami. Bahkan setelah menjual semua aset kami tetap tidak mampu. Kami masih terlilit hutang yang besarnya minta ampun. "Kami butuh jawaban Anda sebelum 24 jam ke depan, Nyonya. Semakin cepat dioperasi, semakin besar peluang pemulihan total. Jika lebih dari itu, kerusakan saraf bisa menjadi permanen bahkan jika dioperasi." Tenggat waktu yang mengerikan. Aku melihat jam di dinding. Besok pagi tepat pada jam 10 pagi, wasiat Ayah Hartono akan dibacakan. Hutang kami jatuh tempo lusa. Jika aku memilih operasi total, kami akan miskin, bahkan lebih miskin daripada sebelumnya, dan Rama akan sehat, membuat kami kehilangan warisan triliunan rupiah. Jika aku memilih penanganan konservatif yang aman, Rama akan terbatas, tapi kami akan menjadi orang terkaya di kota ini dan semua hutang lunas. Aku berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang berkilauan. Pilihan ini bukanlah antara hidup dan mati, melainkan antara martabat finansial kami atau kemandirian fisik Rama. Aku mengeluarkan ponsel, mencari nomor pengacara keluarga Ayah Hartono. Tanganku gemetar, tapi aku harus memastikan. "Halo, Tuan Dadi, mengenai klausul ketergantungan, apakah ada waktu tunggu setelah pembacaan wasiat untuk membuktikan kondisi itu?" "Tidak ada, Nyonya. Syarat itu harus terpenuhi saat wasiat dibacakan, agar Rama bisa mendapatkan 100%. Jawab pengacara itu dengan tegas. Aku menutup telepon. Air mata jatuh membasahi pipiku. Besok pagi, tepat pada jam 10 pagi, jika Rama sehat, kami hancur. Jika Rama terbatas, kami selamat. Aku kembali ke Dokter Sutan dan menatapnya. Aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus memilih jalan yang paling gelap demi menyelamatkan kami berdua dari kehancuran yang lebih besar. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa seperti pemakaman. Aku dan Rama berbicara hanya seperlunya, melalui pelayan. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar meminta maaf atau memberinya harta. Aku harus mengembalikan kemandiriannya,
meskipun dokter telah menyatakan kondisinya permanen. Aku mulai menggunakan seluruh sumber daya dan kekayaan kami. Aku mengirim email ke semua klinik terbaik di dunia, meminta konsultasi kedua, ketiga, bahkan keempat. Aku menyewa tim dokter ahli syaraf dari Amerika dan Eropa untuk datang secara pribadi. Hasilnya selalu sama. Kami minta maaf Nyonya, karena operasi kritis yang terlambat dilakukan, kerusakan syaraf kini terlalu parah untuk diperbaiki sepenuhnya. Kami bisa meminimalkan rasa sakit, tetapi tidak bisa mengembalikan mobilitas total. Setiap penolakan adalah pukulan telak. Semua usahaku sia-sia. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli waktu yang telah lewat. Aku kembali ke kamar tamu, merenungkan segalanya. Warisan ini adalah penyebab malapetaka kami. Aku telah mengorbankan suamiku demi uang yang kini hanya membawa kesedihan. Aku meraih surat wasiat ayah Hartono yang tersimpan aman. Aku membaca lagi klausul aneh itu. Di bawah hak perwalian dan pengelolaan nyonya aku, hingga Tuan Rama dianggap mampu kembali mengurus dirinya sendiri. Sebuah pikiran gila tiba-tiba terlintas. Jika Rama tidak bisa pulih, bagaimana jika yang cacat adalah aku? Jika aku sendiri yang mengalami kondisi serupa, mungkin Rama akan melihat bahwa aku benar-benar mencintainya dan tidak hanya memanfaatkan situasinya. Mungkin rasa sakitnya akan teralihkan, dan ia akan mendapatkan kembali kepercayaannya. Namun itu terlalu ekstrim. Aku harus menemukan cara lain. Aku mencari informasi tentang bagaimana warisan itu bisa dibatalkan atau dilepaskan. Satu-satunya cara adalah jika pihak penerima, yaitu Rama, secara resmi menolak warisan itu. Atau jika ia mengajukan gugatan terhadap Ibu Hartono, yang tentu akan merepotkan dan merusak hubungan keluarga. Tiba-tiba, aku teringat ucapan Dr. Sutan saat pertama kali menjelaskan operasi. Ada risiko kegagalan 30%. Aku menyadari, satu-satunya hal yang belum kucoba adalah mengembalikan martabat Rama. Aku kembali ke sisi Rama. Ia sedang menatap keluar jendela, tanpa ekspresi. Rama, kataku, suaraku dipenuhi tekad yang baru. Aku sudah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku, dan aku minta maaf. Aku tidak bisa mengembalikan kakimu, tapi aku bisa mengembalikan kebebasanmu. Aku akan mengambil dokumen legal yang telah kurahasiakan, dokumen penyerahan hak pengelolaan aset warisan. Aku akan melepaskan hak perwalian ini. Aku akan menyerahkan seluruh pengelolaan dan kendali penuh warisan ini ke tanganmu, tanpa syarat. Kamu bisa memecatku dari perusahaan. Kamu bisa menggunakan uang ini untuk apapun yang kamu mau, termasuk mencari pengobatan dimanapun. Aku tidak akan ikut campur, kataku. Aku telah melepaskan kekuasaan triliunan itu. Aku akan membiarkannya memilih sendiri. Dan jika kamu masih ingin meninggalkanku, lanjutku, air mata kembali mengalir. Aku akan menerima dan pergi. Aku akan melepaskanmu, Rama. Aku tidak akan lagi menjadikanmu sandara bagi kekayaan ini. Itu adalah pilihan terakhir dan tersulit. Mengembalikan kendali pada Rama, meskipun itu berarti kehilangan dia dan juga kekayaan itu. Aku meletakkan dokumen itu di pangkuannya, Rama menatap dokumen itu, lalu menatap aku. Matanya dipenuhi kejutan. Rama menatap dokumen pelepasan hak perwalian yang ada di pangkuannya, lalu beralih menatap aku. Tatapannya kini bukan lagi dingin, melainkan dipenuhi kebingungan, seolah ia sedang mencoba membaca kebohongan terakhir dariku. Apa maksudmu, sayang? Kenapa kamu melakukan ini? Setelah semua yang kamu lakukan untuk mendapatkan kendali atas warisan ini. Karena aku sudah gagal, Rama. Aku gagal menjadi istri yang baik. Aku memilih keselamatan finansial, dan dengan itu aku merenggut kemandirianmu. Uang ini tidak membawa kebahagiaan, hanya membawa jarak di antara kami. Aku berlutut di samping kursi rodanya, membiarkan diriku sepenuhnya rapuh di hadapannya.
Aku mencintaimu, Rama. Aku bersumpah. Tetapi aku tidak bisa menanggung beban rasa bersalah ini lagi. Aku tidak mau lagi menjadi orang yang membuat keputusan atas hidupmu. Ambil kembali kendalimu. Kelola warisan ini, cari pengobatan terbaik, dan lakukan apapun yang kamu anggap benar. Jika itu berarti kamu harus meninggalkanku, aku akan menerima. Aku akan pergi dan memulai hidup dari nol. Setidaknya kamu akan bebas. Pengakuan dan pengampunan Rama adalah titik balik. Meskipun kami tetap kaya raya dan Rama tetap dalam kondisi keterbatasan mobilitas, dinding es yang memisahkan kami telah runtuh. Aku tidak lagi merasa menjadi pengelola kekayaan yang bersalah, melainkan pasangan yang bertanggung jawab. Rama, dengan kendali penuh atas warisan itu, memilih untuk tidak menandatangani dokumen pelepasan perwalian. Ia memintaku tetap di sisinya, mengelola aset bersama sebagai mitra, bukan sebagai perawat atau pengelola kekayaan. "Aku memang terbatas secara fisik, sayang," kata Rama suatu pagi saat aku membantunya duduk di kursi roda. "Tapi pikiranku masih jernih. Kita akan menggunakan uang ini untuk sesuatu yang berarti." Tahun kedua sejak kecelakaan Rama, kami merayakan ulang tahun pernikahan di taman rumah kami. Bukan dengan pesta besar, melainkan hanya berdua, ditemani lilin dan musik lembut. Aku mendorong kursi roda Rama ke tengah taman mawar, tempat yang paling ia sukai. Meskipun ia tidak bisa berdiri di sampingku seperti dulu, kehadirannya terasa lebih kuat dan utuh. Aku ingat, dulu kita merayakan ulang tahun pernikahan di warung soto dekat kantor lama kamu. Kenangku sambil tertawa kecil. Kita menghitung koin untuk memastikan cukup membayar parkir. Rama tersenyum. Dan kita sangat bahagia. Aku lebih bahagia saat itu, karena aku tidak tahu betapa kamu takut kehilangan semua itu. Aku duduk di rumput di depannya, menatap matanya dalam-dalam. Aku tahu aku membuat kesalahan terbesar. Aku tidak akan pernah bisa melupakan hari itu. Hari di mana aku menunda uluran tanganku. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakuku. Bukan perhiasan, melainkan sebuah medali perak sederhana yang kupesan khusus. Di atasnya terukir, "Untuk martabat yang hilang dan ditemukan kembali." "Ini sayang," kataku. Air mataku mulai menetes. "Aku tidak bisa membeli martabatmu, tapi aku ingin menghormati betapa kuatnya kamu setelah semua yang terjadi. Kamu menemukan tujuan baru, kamu memimpin yayasan dengan hati, dan kamu memaafkan aku." Rama mengambil medali itu. Jari-jarinya yang kuat membelai ukiran tersebut. Air matanya juga membasahi matanya. "Aku memaafkanmu, bukan hanya karena aku mencintaimu, tapi karena setelah kamu mendapatkan segalanya, kamu tetap memilih untuk kembali padaku, dan bahkan melepaskan kekuasaanmu. Itu adalah bukti cinta yang tidak bisa disangkal," katanya. Rama kemudian meraih tanganku. "Sayang, aku ingin kamu membuat satu janji di hari bahagia ini. Aku tidak ingin kamu menghabiskan sisa hidupmu untuk merasa bersalah. Gunakan kekayaan ini untuk hal baik, tapi berhentilah menghukum dirimu sendiri. Aku sudah memaafkanmu, dan sekarang kamu juga harus memaafkan dirimu sendiri." Itu adalah janji yang paling sulit. Aku telah menjadikan rasa bersalah sebagai penebusanku, dan kini Rama memintaku melepaskan beban itu. Aku mengangguk, meyakinkan diriku. "Aku janji, Rama. Aku akan berjuang untuk memaafkan diriku sendiri." Kami berciuman di bawah cahaya rembulan. Rasa cinta itu terasa tulus, matang, dan kuat. Kami tidak mendapatkan happy ending yang ideal di mana Rama pulih total secara ajaib. Kami mendapatkan happy ending yang lebih nyata. Penerimaan, pengampunan, dan keberanian untuk berjalan maju bersama, meskipun jalanku harus selalu di samping kursi rodanya. Warisan triliunan itu memang datang dengan harga yang mengerikan, keterbatasan Rama. Tetapi kami berhasil mengubah harga itu menjadi misi hidup yang indah. Kami mengambil kegelapan dan mengubahnya menjadi cahaya bagi orang lain.
Beberapa tahun kemudian, yayasan kami berkembang pesat membantu ratusan keluarga terhindar dari krisis yang pernah kami hadapi. Aku duduk di kantor mewahku, menatap foto Rama yang sedang tertawa lebar di atas kursi rodanya, dikelilingnya oleh anak-anak penerima bantuan yayasan. Aku sekarang adalah seorang wanita yang sangat sukses, memiliki kekayaan yang tak terhitung, dan hidup dalam pernikahan yang stabil. Tapi setiap kali aku sendirian, kenangan hari kecelakaan itu tetap menghantuiku. Aku telah belajar bahwa uang memang bisa membeli banyak hal, rumah mewah, pakaian indah, dan kebebasan dari utang. Tapi uang tidak bisa membeli waktu untuk operasi yang terlambat. Dan yang paling penting, uang tidak bisa membeli hati nurani yang bersih. Keputusan yang kubuat di masa lalu itu, keputusan untuk membiarkan Rama memiliki keterbatasan demi warisan, adalah pengorbanan moral yang akan kubawa seumur hidup. Aku menyadari warisan itu bukanlah hadiah dari ayah Hartono, melainkan sebuah ujian. Ujian yang menanyakan, seberapa jauh kamu bersedia merusak kebahagiaanmu sendiri demi uang. Dan aku gagal dalam ujian itu. Namun kegagalan itulah yang akhirnya mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya. Aku tidak bisa mengembalikan kemandirian Rama, tetapi aku bisa mendedikasikan hidupku untuk memuliakannya. Aku mengambil jurnal pribadiku dan menulis sebuah paragraf tentang hari itu. Aku tidak pernah melukai Rama dengan tanganku, tapi aku melukainya dengan keputusanku. Aku membiarkan takdir mengambil sebagian darinya demi menyelamatkan kami dari lubang yang lebih dalam. Itu adalah kejahatan terbesarku, dan penebusanku adalah menjadi kaki yang ia butuhkan setiap hari selama sisa hidupku. Malam itu, saat aku mendorong kursi roda Rama melintasi koridor rumah, ia meraih tanganku. Aku bangga padamu, sayang. Kamu adalah pemimpin yang luar biasa. Aku tersenyum. Aku mungkin seorang pemimpin yang sukses, tapi di hadapan suamiku, aku adalah seorang istri yang berdosa dan telah diampuni. Seiring waktu berjalan, Rama menunjukkan perkembangan yang mengagumkan. Berkat terapi fisik dan semangatnya yang gigih, ia mendapatkan kembali sebagian kecil mobilitasnya. Ia bisa menggerakkan kakinya sedikit dan berdiri dengan bantuan penyangga untuk waktu singkat. Setiap langkah kecilnya adalah kemenangan besar bagi kami berdua. Suatu hari, saat Rama berjuang untuk melangkah 2 meter menggunakan penyangga, aku berdiri di sampingnya, siap menahan. Wajahnya berkeringat, napasnya tersengal. Aku ingin berjalan ke arahmu, sayang, katanya. Suaranya dipenuhi tekad. Aku hanya mengangguk, mata berkaca-kaca. Aku tahu betapa pentingnya martabat kecil ini baginya. Saat ia berhasil mencapai pelukanku, rasanya jauh lebih membahagiakan daripada hari aku mendapatkan warisan triliunan itu. Ini adalah warisan sejati, Rama, bisikku, memeluknya erat. Kekuatanmu, semangatmu, itu lebih berharga dari apapun. Rama bersandar di bahuku, mengatur napas. Kekuatan ini, sayang, hanya muncul karena aku tahu kamu tetap di sini. Jika kamu meninggalkanku setelah semua ini, aku mungkin sudah menyerah. Kata-katanya mengingatkanku pada resiko besar yang kuambil saat aku memilih kekayaan. Jika saja Rama tidak memaafkanku, jika saja ia menggunakan kekayaan itu untuk meninggalkanku, aku akan benar-benar kehilangan segalanya, harta dan cinta. Aku menyadari ayah Hartono mungkin tidak bermaksud jahat dengan klausul ketergantungan penuh itu. Mungkin beliau ingin menguji cinta sejati. Beliau ingin melihat apakah ada seseorang yang tulus bersedia mengurus putranya, bahkan ketika putranya paling tidak berdaya. Dan secara ironis, meskipun aku memulai dengan motivasi yang salah, utang dan uang, keputusan akhirku untuk merawat dan menebus kesalahan membuktikan ketulusan yang beliau cari. Aku mulai melihat kisah ini dari sudut pandang yang berbeda. Keputusan kelamku di masa lalu telah memaksa kami menemukan kedalaman cinta dan pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah kami temukan jika kami hidup dalam kemandirian yang biasa-biasa saja. Kami dipaksa untuk saling bergantung bukan hanya secara finansial, tapi secara emosional.
Kami tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, tapi kami mendapatkan makna yang lebih dalam dari semua penderitaan itu. Aku akan selalu menjagamu, Rama, selamanya. Janjiku memandang ke masa depan yang kini terasa lebih cerah meskipun masih penuh tantangan. Bertahun-tahun berlalu, aku dan Rama kini menjalani kehidupan yang seimbang antara kemewahan dan pengabdian. Kami tetap menjaga warisan itu agar terus berlipat ganda. Namun kami memastikan bahwa sebagian besar keuntungannya selalu kembali kepada masyarakat melalui yayasan kami. Suatu malam, Rama dan aku duduk di balkon menikmati udara malam. Kami sudah tua, rambut kami dipenuhi uban, tetapi tangan kami tetap saling menggenggam erat. Rama kini menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi roda. Namun, ia adalah pria paling bahagia yang pernah kukenal. Aku melihat tangannya. Tangan yang pernah kutunda ulurannya di persimpangan jangan itu. "Apa yang paling kamu syukuri dari semua ini, sayang?" tanyaku pelan. Rama menatapku, senyumnya hangat dan penuh kedamaian. "Aku bersyukur kita miskin. Aku bersyukur utang itu ada. Karena tanpa ketakutan kehilangan segalanya, kamu tidak akan pernah memilih jalan yang meskipun menyakitkan bagiku, pada akhirnya menyelamatkan kita berdua dari kehancuran yang lebih parah." Aku tersentak. Ia melihat pilihan kelamku sebagai keselamatan, bukan pengkhianatan. "Kamu membuat pilihan untukku, sayang. Pilihan yang paling sulit. Dan setelah itu, kamu menghabiskan sisa hidupmu untuk menebus pilihan itu dengan cinta yang tanpa batas. Itulah warisan sejati ayahku. Ia memaksa kita untuk memilih antara uang dan pengabdian. Dan kamu, meskipun tersandung di awal, akhirnya memilih pengabdian." Air mataku menetes. Pelajaran terbesar dari kisah ini bukanlah tentang triliunan yang kami dapatkan, melainkan tentang harga moral dari sebuah keputusan di ambang keputusasaan. Aku telah belajar bahwa keputusan buruk jika ditebus dengan tindakan baik bisa menghasilkan makna. Meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku bisa mengubah bagaimana kami menjalani masa kini dan masa depan. Cinta sejati adalah pengampunan tanpa syarat. Rama memaafkanku, meskipun aku adalah penyebab keterbatasannya. Kekayaan sejati adalah martabat. Uang itu tidak berarti apa-apa sampai kami menggunakannya untuk mengembalikan martabat Rama dan membantu orang lain. Kami menutup cerita ini bukan sebagai pasangan konglomerat yang perfect, melainkan sebagai pasangan yang rapuh, penuh kesalahan, tetapi kuat karena saling memaafkan dan menerima takdir yang kami bentuk sendiri. Meskipun kami mendapatkan triliunan itu karena aku membiarkan suamiku memiliki keterbatasan, kami berhasil mengubah kisah kami menjadi sebuah janji bahwa cinta dan hati nurani pada akhirnya akan selalu menemukan jalan untuk menang, bahkan di tengah kekayaan yang didapat dengan harga yang begitu mahal. Aku memeluk Rama, menatap langit malam yang bertabur bintang, dan berbisik, "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah mengajarkanku bagaimana caranya mencintai tanpa syarat dan bagaimana caranya hidup dengan pengampunan."